Selamat siang, kali ini saya akan melakukan pengecatan tembok yang ada di belakang ini. Jadi tembok ini nanti akan saya cat menggunakan alat bantu yaitu roll cat yang biasa digunakan, yang umumnya digunakan untuk mengecat. Nah, karena dinding ini sebagian beton dan sebagian kayu, jadi untuk yang dinding kayu seperti ini ya teman-teman, ini nanti akan saya cat menggunakan kuas biasa, dan yang beton ini menggunakan roll seperti ini. Cat yang saya gunakan adalah cat yang berwarna biru teman-teman, karena kalau di papan ini, di kayu ini, roll itu tidak bisa mencapai celah-celah daripada papan-papan ini. Oke, kita buat dulu adonan catnya seperti ini. Kita aduk catnya dengan menambahkan sedikit air, jangan juga terlalu banyak ya, nanti kalau terlalu banyak nanti dia agak encer dan warnanya nanti bisa menjadi agak pucat. Nah, kalau dia tidak ditambahkan air, dikhawatirkan ini nanti catnya terlalu kental dan susah kita mengecatnya menggunakan roll, karena terlalu kental ya teman-teman. Dia biasanya kalau terlalu kental itu daya resapnya kurang dan catnya itu nanti bisa-bisa tidak cukup untuk satu rumah ini. Dan usahakan mengaduk cat ini menggunakan board seperti ini teman-teman. Nah, waduh, wah, tumpah teman-teman, terlalu tinggi saya angkatnya tadi ya. Jadi kalau mengaduknya dengan board seperti ini, jangan sekali-kali diangkat boardnya seperti yang terjadi barusan teman-teman. Catnya langsung meluber keluar dan tumpah berhamburan ceceran di lantai ini. Sebaiknya ketika kita melakukan pengadonan atau pengadukan cat seperti ini ya teman-teman, sebaiknya kita tambahkan sedikit adhesif atau lem kayu ya, lem kayu yang banyak dijual di pasaran. Itu kita larutkan ke dalam cat ini, supaya tujuannya untuk memperkuat dan lebih mengawetkan cat ini nantinya, supaya dia bisa bertahan lama. Oke teman-teman, ini sudah selesai, sudah siap. Sekarang kita akan aplikasikan ke tembok. Caranya seperti ini, kita oleskan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dengan menggunakan roll yang menggunakan alat bantu tongkat seperti ini teman-teman. Kita oleskan perlahan-lahan sampai dia merata. Jangan sampai sambungannya itu terputus ya teman-teman. Kalau sambungannya itu terputus, nanti kita lanjutkan di lain waktu, nanti terlihat ya bekas sambungannya itu nanti akan jelek. Nah, jadi kita harus menyapukannya secara merata, jangan sampai ada sambungan ujung-ujung cat itu yang terlihat. Usahakan direduksi supaya dia itu nanti tidak terlihat ketika dia sudah kering nantinya. Oke, ini karena ruangannya agak sempit, jadi kita gunakan trik yang seperti ini. Nah, yang di atas dan yang di bawah masih bisa kita jangkau menggunakan cara vertikal. Nah, untuk yang di tengah ini kita gunakan cara horizontal, karena ruangannya ini agak sempit ya, dan tongkatnya ini terlalu panjang. Jadi caranya, triknya seperti ini teman-teman.
Nah, ini seperti yang saya jelaskan di depan tadi ya. Nah, ini tidak bisa menggunakan roll seperti ini teman-teman. Nah, ketika kita oleskan menggunakan roll seperti ini, otomatis roll itu tidak bisa meraih atau mencapai celah-celah daripada papan ini. Seperti ini contohnya ya. Ini tidak bisa mencapai profil kayu yang seperti ini karena dia berbentuk gelombang-gelombang seperti ini ya teman-teman. Ada celah-celah diantaranya seperti ini. Nah, ini kita tidak bisa menggunakan roll cat. Jadi satu-satunya jalan kita harus menggunakan kuas manual. Kita oleskan dengan menggunakan kuas manual di celah-celah papan ini. Seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita lakukan pengecatan menggunakan roll, ini sudah selesai ya di roll tadi. Sekarang kita akan mengisi celah-celah kayu ini. Celah-celah yang tidak tersentuh oleh roll ini tadi menggunakan kuas cat yang biasa ya teman-teman. Ukuran apa saja boleh, ukuran dari 2 in sampai ke 4 in sampai ke 6 in pun bisa, karena ini untuk mengisi celah-celah daripada papan-papan dinding ini. Inilah kelemahannya papan dinding yang menggunakan profilnya seperti ini. Jadi kita harus menggunakan kuas cat manual seperti ini untuk mengaplikasikan cat ke dinding ini. Caranya seperti ini teman-teman. Kita oleskan secara perlahan-lahan, tidak perlu terlalu tebal ya. Kita sesuaikan gradasi warnanya seperti yang sudah kita lakukan dengan roll tadi. Nah, jadi tidak perlu terlalu tebal, karena kalau dia terlalu tebal nanti otomatis nanti berbelang-belang dinding ini teman-teman, karena bekas sentuhan daripada kuas ini berbeda dengan bekas sentuhan daripada roll. Kalau di sentuhan roll itu dia punya warnanya ini ya merata atau sama bentuknya. Nah, sedangkan kalau menggunakan kuas itu agak berbeda, tergantung kuat lemahnya tekanan kita menggunakan kuas ini ke dinding. Nah, kalau kita tekan secara kuas, kemungkinan catnya itu nanti tidak terlalu tebal atau tipis. Kalau kita gunakan cara yang lembut, otomatis cat yang tertempel di dinding ini nanti pasti akan tebal. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Kiranya video ini bisa memberikan manfaat, wawasan, dan juga ilmu pengetahuan bagi kita. Mari dukung terus channel ini, agar channel ini bisa terus bersaing berkembang, memberikan hal-hal yang positif yang ada di sekitar kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan nantikan video-video tutorial saya berikutnya di channel ini. Terima kasih.